Metabolisme vitamin B5. Vitamin B5 adalah vitamin larut air yang dapat ditemukan dalam alpukat, daging merah, kentang, kuning telur, brokoli, dan berbagai macam makanan lainnya. Vitamin B5 ditemukan oleh Dr. R.C. Williams pada 1931 dan tidak dapat diproduksi oleh tubuh manusia, namun harus didapatkan melalui makanan yang dikonsumsi. Vitamin B5 atau disebut juga sebagai asam pantotenat merupakan vitamin penting yang berperan besar dalam metabolisme energi dalam tubuh. Namun, bagaimana sih cara tubuh kita untuk menyerapnya? Seperti yang kita ketahui, vitamin B5 ini bersumber dari banyak sekali jenis makanan. Contohnya ada di daging, brokoli, alpukat, telur, serealia utuh, serta biji-bijian lainnya. Lantas, bagaimana sih mekanisme dari absorpsi vitamin B5 itu sendiri? Vitamin B5 dalam makanan ini masih berupa 4-fosfopantein dan koenzim A. Koenzim A ini tidak bisa langsung diserap oleh usus halus, melainkan harus diubah terlebih dahulu menjadi pantetein melalui hidrolisis yang terjadi di usus halus. Hidrolisis yang terjadi di usus halus ini sebagai berikut. Yang pertama, koenzim A akan dihidrolisis menjadi defosfokoenzim A oleh enzim alkalin fosfatase. Defosfokoenzim A ini kemudian akan dipecah menjadi fosfopantetein oleh enzim ENPP. Fosfopantetein ini selanjutnya akan diubah menjadi pantetein yang kemudian akan dihidrolisis menjadi asam pantotenat oleh enzim pantoteinase. Asam pantotenat bebas inilah yang akan diserap oleh usus halus terutama di jejunum melalui dua mekanisme. Yang pertama yaitu transport aktif, yang kedua difusi pasif. Transport aktif ini terjadi apabila kadar asam pantotenat rendah sehingga memerlukan energi dan transporter khusus yaitu SMVT atau Sodium Dependent Multivitamin Transporter untuk membantu penyerapannya. Sedangkan difusi pasif ini terjadi apabila kadar asam pantotenat itu tinggi sehingga tidak memerlukan bantuan dari energi maupun bantuan dari transporter khusus lainnya dalam penyerapan asam pantotenat itu sendiri. Setelah penyerapan, vitamin B5 akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, makanan tersebut sampai ke lambung. Di sana, makanan akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan cairan lambung. Nah, saking asamnya, setiap makanan yang masuk ke dalam lambung akan mudah hancur. Selanjutnya, makanan tersebut akan menuju ke usus halus. Makanan ini akan dirubah menjadi asam pantotenat, kemudian diserap secara bebas di dalam usus halus melalui sistem transportasi aktif yang terikat dengan natrium. Apabila asupan asam pantotenat tinggi, maka sistem transport akan mencapai kapasitas maksimumnya, sehingga asupan asam pantotenat meningkat mencapai 10 kali lipat, serta laju penyerapan menurun hingga 10%. Asam pantotenat memiliki dua transportasi. Yang pertama yaitu transportasi aktif, di mana transportasi aktif ini memerlukan transporter spesifik Selanjutnya yang adalah menggunakan reseptor vitamin energi. B5. Selain itu juga, Vitamin B5 transportasi tidak memiliki aktif reseptor spesifik melibatkan dalam tubuh seperti protein vitamin lain. pengangkut, Berikut yaitu beberapa alasan mengapa vitamin B5 tidak memiliki SLC37A1 reseptor. dan Pertama, yaitu fungsi vitamin B5 bukan SLC22A4. sebagai Yang sinyal. kedua Molekul ada seperti hormon difusi bekerja pasif, dengan mengirim di sinyal ke mana dalam sel, difusi pasif sehingga ini membutuhkan reseptor asam spesifik. pantotenat Sedangkan dapat vitamin diserap B5 dalam berfungsi sebagai keadaan prekursor konsentrasi untuk yang sintesis tinggi. CoA dan ACP. Kedua, vitamin B5 harus masuk ke dalam sel. Vitamin B5 harus berada di dalam sel untuk dikonversi menjadi CoA. Maka yang dibutuhkan adalah transporter untuk masuk ke dalam sel, bukan reseptor yang mengaktifkan sinyal di luar sel. Dan yang ketiga, vitamin B5 itu larut air. Vitamin B5 adalah molekul kecil, polar, dan larut air, sedangkan membran sel bersifat hidrofobik, sehingga untuk melewatinya
harus menggunakan protein transporter, bukan reseptor, seperti SMPT. Selanjutnya ada interaksi vitamin B5. Vitamin B1 dapat mengubah pirufat menjadi asetil-CoA melalui enzim pirufat dehidrogenase. Vitamin B2 dapat mempengaruhi metabolisme dan ekskresi vitamin B5. Vitamin B3 dapat mendukung metabolisme energi seluler. Vitamin B6 dapat memetabolisme asam amino yang terikat pada koenzim A. Vitamin B12 itu penting untuk konversi B5 menjadi koenzim A yang aktif. Vitamin C dapat mengurangi keparahan gejala defisiensi vitamin B5, melindungi vitamin B5 dari kerusakan oksidatif, dan meninggalkan ketersediaan biologisnya. Kemudian, metabolisme asam lemak dapat mengubah asam lemak menjadi asetil-CoA dan menghasilkan energi di dalam mitokondria. Metabolisme karbohidrat, yaitu koenzim A terlibat pada konversi pirufat untuk menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA itu sebagai titik penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Kemudian, sintesis molekul penting. Koenzim A dapat berfungsi dalam sintesis hormon steroid, neurotransmitter, dan berbagai senyawa biologis lainnya yang mencakup biosintesis kolesterol dan lipid. Selanjutnya, fungsi vitamin B5 yang berhubungan dengan metabolisme. Yang pertama, metabolisme energi. Asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau ATP. Lalu, suksinil-CoA berperan dalam pembentukan hemoglobin dan juga membantu proses regulasi siklus urea. Yang kedua, sintesis asam lemak. CoA membantu mengikat dan memindahkan gugus asam lemak saat pembentukan rantai asam lemak berlangsung. Yang ketiga, metabolisme kolesterol dan lipid. Sintesis kolesterol dimulai dari asetil-CoA yang diubah menjadi HMG-CoA lalu menjadi kolesterol. Selanjutnya, produksi lipoprotein seperti VLDL dan LDL yang berfungsi mengangkut lemak dalam darah. Selanjutnya, pembentukan hormon steroid seperti kortisol, estrogen, dan testosteron yang berasal dari kolesterol. Lalu yang terakhir, metabolisme protein. Asetilasi protein, yaitu penempelan gugus asetil pada protein atau DNA yang berperan dalam pengaturan ekspresi gen atau epigenetik. Sintesis asam amino dan neurotransmitter seperti asetilkolin yang penting untuk fungsi sistem saraf. Selanjutnya adalah defisiensi dan mekanismenya. Defisiensi asam pantotenat atau vitamin B5 sangat jarang terjadi karena vitamin ini tersebar luas dalam berbagai jenis makanan. Meski begitu, kondisi ini dapat muncul akibat malnutrisi kronis, rendahnya asupan makanan kaya B5 seperti telur hati dan biji-bijian, gangguan penyerapan di usus, atau konsumsi alkohol secara berlebihan. Dan secara mekanis, kekurangan vitamin B5 mengganggu pembentukan koenzim A atau CoA yang penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Hal ini menyebabkan penurunan sintesis lipid serta produksi energi yang dibutuhkan tubuh. Gejala defisiensi bervariasi, namun umumnya mencakup kelelahan, sakit kepala, insomnia, kesemutan, mati rasa, gangguan pencernaan, rambut rontok, dan dermatitis. Pada kondisi tertentu seperti penyakit Huntington pada B5 yang rendah di otak juga dikaitkan dengan gangguan neurodegeneratif. Hipervitaminosis merupakan kelebihan intake vitamin B5 di dalam tubuh. Vitamin B5 yang tidak terserap ke dalam saluran cerna, maka akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Hipervitaminosis dapat mengakibatkan diare, mual dan muntah, serta ruam-ruam atau reaksi alergi sesuai dengan tingkat keparahannya.